Assalamualaikum sahabat YouTube, semoga sehat selalu ya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya ya. Semoga kalian semua suka dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, percakapan bapak, abah, dan nenek. Bel sekolah sudah berbunyi. Jam sekolah telah selesai. Pancaran muka bahagia tidak bisa disembunyikan karena ingin segera terlepas dari pelajaran yang mungkin membosankan bagi mereka. Seperti biasa, aku tidak pernah langsung pulang. Tujuanku adalah perpustakaan. Aku ingin mencari ketenangan. Sambil mencari kisi-kisi buat persiapan lomba yang sebentar lagi akan diadakan. Dini yi, woyi. Langsung kutolehkan kepalaku melihat siapa yang memanggilku. Ternyata Shanti, sahabatku dari semenjak aku masuk ke SMP ini. Kamu mah kayak Tarzan we, teriak-teriak. Aku nggak budek tahu. Hehehe, sorry, dengan cengengesan sambil merangkulku berjalan bareng. Kamu mau kemana? Hayuk pulang bareng. Gak mau ke perpus dulu nyari kisi-kisi buat lomba untuk minggu depan. Luari kamu tuh kepala botak terus-terusan. Diisi rumus. Biarpun. Sudah hayuk pulang. Besok lagi aja ke perpus mah. Lagian sekarang ada Mbah Google, tinggal cari di Google. YouTube juga ada. Hayuk mah. Bodoh. Tia, aku tuh males pulang tahu. Kamu sendiri tahu kan keadaanku kayak gimana. Shanti menghentikan langkahnya sambil menyunggikan. Senyum berkata, kamu masih punya kedua kakak yang baik selalu, bela kamu. Dan masih ada kita sahabat-sahabatmu yang siap menerima keluh kesahmu. Jangan seneng aja kita bareng. Bener gak Gises? Betul Lel. Betul, kagetnya ketika tengok Pipit, Andi, Yedi, Romlah, Mia dan Najwa sudah ada di belakang kami. Ya, mereka sahabatku, entah sejak kapan kami selalu bersama-sama dan terjalin persahabatan dengan mengalir. Seperti akhirnya aku tersenyum dan ikut pulang bareng. Mereka berjalan kaki, canda tawa selalu menghiasi perjalanan pulang kami, apalagi Yedi yang terkenal paling kocak di antara kami semua. Tanpa terasa akhirnya aku sampai ke rumah. Aku lihat mobil bapak sudah berparkir di depan rumah. Aku tarik nafas terlebih dahulu sebelum membuka pintu. Kuucapkan salam, tapi tidak ada yang menyahut. Saat aku mau masuk kamar, sekilas terdengar percakapan bapak, abah, dan nenek. Tanpa sadar aku mendekati dan mendengarkan percakapan mereka. Sampai kapan Dad kamu bersikap acuh tak peduli sama Neng? Kamu gak lihat sedihnya dia? Kalau Pa manggil Dudi hanya untuk bahas ini. Dudi pergi Pa, Dudi malas, ujar bapak. Abah sedikit meninggikan suaranya. Dudi, jaga sikap kamu sedih tapi si Neng jauh lebih sedih. Sudah tidak sedikit pun dipeluk, disayangi ibunya. Ditambah bapaknya pun bersikap sama. Nenek berkata sambil menangis. Di sana istrimu pasti bersedih melihat kamu bersikap seperti ini. Sudahlah Mai, jangan diungkit-ungkit ke situ. Kenapa Dad, kenapa harus si Neng? Jawab Mei, Dad, apa salah Neng? Pa Mei, Dudi sayang sama Ratih. Kalau saja Ratih tidak melahirkan anak itu, mungkin Dudi tidak kehilangan Ratih Mei. Dudi masih akan selalu bersama dengan Ratih. Seru bapak dengan nada sedikit meninggikan suaranya. Dek, ucapan bapak benar-benar membuatku terdiam. Kaku bagaikan disambar aliran listrik, tegangan tinggi. Jadi ini yang membuat bapak tidak menyayangiku. Astagfirullah, Dudi, kamu dengar baik-baik. Yang namanya kematian tidak ada yang bisa merubah ketetapannya. Ingat itu. Ucapan Abah kembali terdengar. Tapi kematian jika diakibatkan karena disengaja, apa bisa dimaafkan? Cukup Dudi, perkataan kamu betul-betul tidak masuk akal. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kamu tidak memikirkan perasaan anak kamu, darah, dagingmu. Abah betul-betul marah pada bapak. Wes, dari mana Pai? Gara-gara anak itu. Saya kehilangan istri saya, gara-gara anak itu. Doni dan Diki kehilangan ibunya.
Gara-gara anak itu keceriaan di rumah ini hilang. Asal patau, hidup Dudi terasa hancur pai. Orang yang Dudi perjuangankan harus meninggalkan Dudi hanya demi mempertaruhkan anak itu. Sakit pa sakit mai. Bapak menangis setelah mengucapkan kata-kata itu. Aku sudah nggak sanggup mendengar lebih jauh percakapan mereka. Bergegas aku pergi dan masuk kamarku. Aku menangis. Sakit sekali dada ini mendengar ucapan Bapak. Pa, jika boleh memilih Neng lebih baik tidak dilahirkan. Daripada Neng harus hadapin semua ini, Pa. Neng juga nggak mau seperti ini, gumamku dalam hati. Ya Allah, kenapa aku harus aku? Kenapa kau ikutkan sertakan aku dengan ibuku menuju akhiratmu? Gumamku dalam hati, tangisku semakin pecah, mengingat semua itu. Tangis tanpa suara karena aku tidak mau ada. Yang mendengarnya, biarlah mereka menganggapku aku belum pulang sekolah. Tanpa terasa akhirnya aku pun tertidur. Ketukan di pintu membuatku terjaga dari tidurku. Rupanya aku tertidur setelah lelah menangis. Segera aku beranjak untuk membuka pintu. Iki rupanya. Kamu pulang jam berapa, Neng? Gak ketahuan masuk rumahnya. Tanya Iki. Belum lama kok, Tadi ngantuk makanya langsung masuk kamar, ucapku. Kenapa matanya sembab? Ada apa? Siapa yang nyakitin kamu? Cerita sama Tatapan tajam Iki membuatku salah tingkah. Gak apa-apa, Tadi Neng nonton drakor sedih jati ke bawah nangis dah. Beneran, ku sunggingkan senyum sambil menganggukkan kepala. Ayo makan, Nanek sama Abah sudah manggil. Saat nyampe ruang keluarga, Nanek menandangku sambil menggerutkan dahinya. Lah Nang kapan pulang? Nanek gak liat Neng masuk rumah. Pertanyaan yang sama seperti Aiki. Baru kok, Nek. Tadi Neng ngucapin salam gak tapi pada gak ada. Ya sudah, Neng langsung masuk kamar aja. Soal yang ngejar drakor yang lagi viral, Nek. Kilahku. Mata kamu kenapa nduk? Tanya Abah. Abah memperhatikanku dengan seksama. Korban drakor. Bah, kilah Aiki. Mata kamu kenapa nduk? Tanya Abah. Abah memperhatikanku dengan seksama. Korban drakor, bah, kilah Aiki. Abah menganggukkan kepalanya walau tidak yakin. Tapi tidak berbicara lagi. Makan dulu ya. Neng kan belum makan. Ucap nenek. Masih kenyang, Nek? Nantu deh. Makanlah, jangan sampai sakit. Nanti nggak bisa sekolah. Ujar Nanek kembali. Iya sayang, walau sedikit. Asal masuk, Abah ikut menyuruhku makan. Disuruh makan bukan disuruh kerja, Nang. Ucap Aiki membuatku mendek mata padanya. Dih ngedelik, sana gih makan. Badan sudah kurus juga. Sok-son mau diet, yang ada ke bawah angin nanti saking kurusnya, ujar Aiki. Miles menanggapi aku langsung bergegas ke dapur. Saat hendak mengambil piring, Bapak masuk dari pintu halaman belakang, seperti biasa tanpa melihatku maupun menyapaku. Entah kenapa hatiku pun terasa mati. Dengan keadaan ini, setelah tahu penyebab Bapak tidak menyukaiku, kulanjutkan mengambil nasi serta telur. Aku duduk di tempat biasa makan, mungkin karena lapar makanku sangat lahap dan cepat habis. Saat hendak menyimpan piring ke wastafel, Abah membuatku kaget. Dari mana nduk? Tanya Abah. Atau makan Abah? Kan tadi suruh makan. Jawabku. Hah, emangnya makan di mana? Tanya Abah, kebingungan. Di belakang Bah, sambil duduk di dekat pohon. Enak, anginnya sejuk, kataku. Ya Allah nduk, kamu ini ada-ada aja. Ya sudah masuk sana. Dari tadi juga sudah masuk atuh Abah, kataku pada Abah. Abah mengulas senyumnya, helaan nafas yang masih terasa sesak. Kurasakan, sambil mencuci piring. Aku berpikir sampai kapan aku harus seperti ini terus. Apa aku pergi saja dari sini? Tepatnya hari Rabu, Dini berusia 14 tahun dan Dini memutuskan untuk memulai kehidupan yang baru. Jika memang aku harus menjalani hidup seperti ini, aku ikhlas. Aiki dan Nenek mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Terima kasih ya Nek dan Aiki. Anang berangkat duluan ya. Udah janjian temen-temen buat jalan bareng, ujarku. Apa berangkat?
Sarapan dulu, nanti kamu pusing, gak bisa belajar, ujar nenek. Ganek, tadi kan udah minum susu, ujarku lagi. Gegasku raih tangan nenek, abah, dan kedua kakakku. Sengaja aku lewati bapak, aku sudah tidak mau menginginkan dan mengharapkan bapak menyayangiku. Kulihat ada sedikit keterkejutan di wajah semuanya. Di wajah semuanya, melihatku cuek dan tidak memberikan tanganku untuk bapak. Biarlah mereka menganggapku aneh. Toh, aku pergi pagi sengaja tidak ingin menambah luka di hati bapak. Mengingat hari ini juga merupakan hari wafatnya ibuku, jadi lebih baik memilih pergi. Setelah malam tiba, bapak duduk di kursi meja, dan saya ingin ke dapur. Sepertinya bapak sudah melihatku. Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Saya tidak ingin berbasa-basi, langsung aja. Saya memang bapakmu, tapi saya tidak berharap kamu ada. Karena wanita yang sangat saya sayangi meninggal. Karena kamu separuh jiwaku hilang. Jadi saya harap kamu bisa memposisikan keberadaan kamu di rumah ini. Dek, ucapan bapak benar-benar membuatku tak percaya. Membuatku merasa menjadi anak buangan. Jadi apa mau bapak? Ujarku. Jangan panggil dengan sebutan itu, anak saya hanya Doni dan Diki, ucapnya. Yang semakin membuatku sesak. Kuseka air mataku. Baik Tuan, saya mengerti. Tuan jangan khawatir, saya tidak akan merebut kembali kebahagiaan Tuan lagi. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya perlu waktu sebelum saya memutuskannya. Terima kasih selama ini Tuan mau menampung dan merawat saya, ucapku sambil berlalu pergi ke kamar. Sudah tidak kupedulikan lagi tatapan bapak. Entah itu tatapan apa, aku pun tak tahu dan mungkin sudah tidak mau tahu. Aku masuk ke kamar menumpahkan rasa sakit hariku. Kenapa tidak membuangku saja? Apa aku menginginkan hal ini? Aku pun ingin hidup seperti anak remaja lainnya. Aku, lelah ya Allah. Kulalui hari ini dengan kesendirian. Terasa hampa hidupku ini. Hari demi hari disudah lewati dan neng sampai. Sekarang belum mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak. Setiap harinya Dini harus merasakan sakit hatinya karena perlakuan dari bapaknya tidak pernah mengakui sebagai anaknya. Dari kejadian tersebut Abah marah besar dan mengajak Dini dan yang lain pergi dari rumah ini. Karena yang lain kasihan terhadap Dini, mereka menyetujui permintaan Abah. Dan Abah meminta ketiga cucunya beberes untuk besok pergi dari rumahnya. Malam pun telah tiba. Setelah istirahat yang cukup Dini sudah bangun duluan dan berniat pergi duluan dari rumahnya karena Dini tidak mau keluarga mereka meninggalkan bapaknya. Hanya karena Dini seorang. Dan Dini memutuskan pergi sendirian tanpa mengajak yang lainnya. Dini meninggalkan sepucuk surat di atas mejanya dan meminta maaf kepada Abah, Nenek, dan kedua kakaknya tersebut. Sesungguhnya hatinya berat meninggalkan mereka, tapi tak ada pilihan lain selain pergi sendirian dan memulai hidup baru. Tujuanku adalah Bogor. Dulu nenek mengajakku ke rumah Ua, kakak dari almarhum ibuku. Semoga saja Ua mau menerimaku tinggal. Karena Heni itu tujuanku, berbekal aku yakin bisa menemukannya. Jam 6:30 akhirnya sampai juga di rumah Ua. Dan alhamdulillah Ua menerimaku dengan baik. Dini menceritakan semua yang terjadi padanya bahwa bapaknya tidak menyayanginya. Makanya dia pergi dari rumah Mia. Di rumah abahnya, nenek mencari Dini untuk mengajaknya pergi, dan ternyata Dini sudah tidak ada di rumahnya. Dan nenek menemukan surat yang ditinggalkan Dini. Nenek pun nangis histeris setelah membaca surat dari Dini. Dan pada akhirnya nenek tak sadarkan diri, kelihatannya dia syok atas kepergian Dini cucunya. Dan nenek dibawa ke rumah sakit bersama Abah dan kedua cucunya itu. Setelah 5 tahun lamanya, Dini berhasil menjadi seorang dokter yang sukses. 5 tahun bukanlah waktu yang sedikit. Dini sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Dan hampir lupa dengan bapaknya yang sudah tidak mengakuinya.
Tapi Dini tidak pernah lupa Abah, Nenek dan kedua kakakku. Dan merekalah yang keluarga yang aku punya. Suatu hari nanti aku akan menemu mereka. Dan keesokan harinya Dini bergegas untuk pergi menemui mereka. Alangkah bahagianya Nenek dan yang lain melihat Dini sampai ke rumahnya dulu. Abah Nenek Aiki dan Naoni memeluk Dini. Dan melepas rindu yang sangat amat rindu.